Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ilham. Kemudian siapa lagi? Alif. Siapa lagi? Nasir. Ya, jadi ada 3 orang ya. Kenapa katanya? Sakit. Kita doakan bersama-sama. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan bagi yang berhalangan mudah-mudahan besok atau lusa bisa bertemu kembali dengan kita semua. Ya, kepada KM silakan untuk berdoa. Pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarosil mabsus wa takunul jibah. Tutup ini mangkus fa'amma mangsakulat mawajinu fahuwa fi 'isatir radiyah wa amma man khaffat mawajinu fa ummuhu hawiyah wa ma kamahiyah narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, pada hari ini pada hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang keyakinan kita terhadap hari kiamat, kemudian makna hari kiamat, dan tentang contoh-contoh peristiwa hari kiamat. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar lebih jauh tentang hari kiamat. Sebelum pada pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, coba minggu yang lalu belajar tentang apa? Tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu? Ya, keyakinan atau meyakini hari kiamat. Kemudian ada lagi yang ingat? Yang tadi? Makna hari kiamat. Silakan. Sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang itu, tentang hari kiamat. Silakan, Neng. Beriman pada hari kiamat. Ini judul yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian
Iya, lanjut. Nah, silakan perhatikan gambar ini. Gambar-gambar ini di sini menceritakan gambar peristiwa atau perjalanan hari kiamat ya. Di sini ada gambar orang yang berlarian karena ada gunung meletus. Kemudian ada juga gambar orang yang sedang meninggal atau sedang proses pemakaman pada orang yang meninggal. Terus ada gambar lagi, silakan. Nah, tadi gambar-gambar yang tadi itu sudah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak adalah satu, menyebutkan macam-macam hari akhir dengan benar. Hari akhir itu hari kiamat. Kemudian menjelaskan hikmah beriman pada hari akhir dengan benar. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap hati-hati yang merupakan bukti iman kepada hari akhir dengan benar. Jadi kita akan belajar tentang 3 macam ini atau kita akan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di sini. Baik, selanjutnya silakan. Nah, macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat, yang pertama adalah kiamat kecil atau kiamat sugro. Di sini disebutkan kiamat sugro, juga disebut kiamat kecil. Contoh dari kiamat ini seperti kematian. Kematian, ada tetangga kita yang mati, itu kiamat sugro gitu ya. Ada yang mati atau ada yang meninggal dunia. Kemudian kecelakaan, banjir, banjir di mana-mana sampai tertutup sebuah perkampungan atau rumah-rumah itu termasuk banjir. Banjir bandang itu banjir yang kalau di tempat kita tidak hujan, tetapi tiba-tiba sungai meluap, itu artinya ada banjir bandang. Hujannya di orang lain, kitanya yang kebagian banjir. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi, apa kalau bahasa Sundanya gempa bumi? Lini itu ya. Sering merasakan lini. Iya, gempa bumi itu. Kemudian tsunami. Pernah mendengar tentang tsunami? Tsunami itu yang diakibatkan meluasnya ombak lautan sampai ke daratan, sampai ke beberapa daratan yang tertutup dengan air laut dan beberapa hektar, sehingga banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material ataupun banyak orang yang meninggal. Itu adalah tsunami. Jadi macam-macam kiamat sugro, kematian seseorang, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Silakan. Kiamat kubro, ya. Kiamat kubro. Nah, kiamat kubro disebut dengan kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini atau kiamat besar ini yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya, dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam. Jadi hancurnya semua yang kita tempati termasuk sekolah ini akan hancur gitu ya. Gunung-gunung meletus, kemudian juga gedung-gedung yang tinggi hancur, semua yang kita tempati seluruh dunia akan hancur gitu ya. Sekali lagi termasuk tempat kita belajar hari ini. Bagaimana dengan kita, Bu? Apakah mati semua? Iya. Kita tidak bisa sekolah seperti ini dan semuanya akan mati gitu ya. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu. Makanya kita harus hati-hati. Barangkali kiamat itu besok atau lusa gitu. Tanda-tanda kiamat kubro. Dulu boleh ke sini ya. Munculnya dabah atau hewan yang dapat berbicara. Jadi tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, nanti bakal ada hewan yang dapat berbicara. Munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal,
turunnya Nabi Isa, kemudian matahari terbit dari arah barat. Silakan Nek yang tadi kiamat, tanda-tanda kiamat sugro. Ya, kalau tanda-tanda kiamat sugro, kiamat yang kecil, yang belum kiamat besar, nah pasti ada kiamat yang kecil dulu ya. Tandanya apa? Kejahatan semakin merajalela. Tuh, jadi banyak kejahatan di tengah-tengah kita. Misalnya ada yang banyak mabok-mabokan, maling, pembunuhan, maksiat. Itu tanda-tanda adanya kiamat sugro akan segera datang. Kemudian banyak ulama yang meninggal, tanda jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian fitnah sudah merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Banyak ya. Tanda-tanda akhir zaman sekarang banyaknya orang-orang yang mengaku nabi. Next lanjut. Iya, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir apa saja? Satu, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Silakan anak-anak boleh menuliskan kalau ada hal-hal yang perlu dituliskan. Kemudian dua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga apa? Yang ketiga boleh dibaca? Menambah? Iya, yang keempat? Kelima? Iya, itulah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Next. Sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi hari akhir? Ada yang tahu tidak kapan adanya hari akhir? Tidak ada yang tahu ya. Sebelum kita belajar pada sikap mencerminkan iman kepada hari akhir untuk supaya anak-anak lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Siap, kita ice breaking dulu. Ice breaking yang biasa. Kalau kata ibu, tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali silakan ikuti. Tapi kalau tidak ada tangannya jangan diikuti. Siap? Siap tangannya. Siap. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Tadi kata ibu tepuk 1 kali. Ayo, Cung, siapa yang salah? Ya, terus siapa lagi? Ada ya tadi. Kalau salah saya salah Bu gitu. Tadi ibu melihat ada 4 orang yang salah. Iya. Tepuk 3 kali. 1, 2, 3 tuh. Kan tidak ada tangannya. Ya. Tepuk 3 kali. Ya. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Ada 2. Iya. Nanti pulang sekolah beres-beres ya. Beres-beres kursi. Iya, dapat dimengerti tadi? Iya, kita lanjut. Sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, silakan baca kelompok 1. Silakan baca bersama-sama kelompok 1 yang paling atas. Iya, selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Kelompok 2. Tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kelompok 3.
Kelompok 4. Iya. Anak-anak, demikian materi yang Ibu berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sekarang, ini Ibu sudah membentuk kelompok, kita buat jadwal atau kita buat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, hari ini kita membuat jadwalnya atau langkahnya. Ibu akan memberikan soal. Tadi sudah diberikan ya? Soalnya sudah diberikan ke masing-masing, silakan dijawab di sini. Kemudian kelompok 2, soalnya sudah ada? Sudah dibagikan ya. Ini LKPD-nya sudah ada, soalnya iya bagus sudah ada. Kemudian kelompok berikutnya ini kelompok 4. Kelompok 4, soalnya sudah ada, tinggal silakan kerjakan bersama-sama. Kelompok 4, 3. Kelompok ini? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 sudah ada soalnya, silakan kerjakan bersama-sama. Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Masalah-masalah yang ada, yang sudah Ibu berikan adalah itu masalah pokok yang menjadi proyek kita hari ini. Yang menjadi proyek kita hari ini, yang mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh anak-anak semua. Silakan kerjakan oleh masing-masing kelompok, ditulis oleh ketua kelompoknya. Silakan kerjakan dengan kerjasama masing-masing kelompok. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Bagi yang sudah selesai, lihat pekerjaannya. Bagus, alhamdulillah sudah selesai. Ini masalah pokok yang merupakan proyek kita hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati selama 10 menit selesai. Sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kelompok siapa yang akan ke depan? Kelompok siapa dulu yang akan ke depan? Alhamdulillah sesuai jadwal proyek hari ini selama 10 menit sudah selesai menyelesaikan masalah pokok. Siapa kelompok ini yang akan ke depan? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ini sesuai dengan proyek kita hari ini, permasalahan yang pokok sudah dapat diselesaikan oleh kelompok ini. Baik, siapa yang akan menjelaskan terlebih dahulu? Kelompok 1, boleh? Siap? Siap. Yuk, Kadir, semuanya ke sini, ke depan. Kiamat kubro adalah kiamat besar dilihat dari tanda-tanda kiamat, yaitu hancurnya alam semesta. Kalau kiamat subro adalah kiamat kecil, contohnya banjir, longsor, gempa, kebakaran, orang meninggal, DLL. Demikian jawaban dari kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya? Atau cukup? Atau ada yang ingin bertanya? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Harusnya ada yang bertanya seorang, bertanya enggaknya? Bertanya. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang disebut kiamat sugro dan kubro? Lengkap dengan masing-masing contohnya. Kalau kiamat sugro, kiamat kecil seperti gempa bumi dan banjir, tsunami. Dan kiamat kubro adalah kiamat besar seperti datangnya Dajjal melawan Nabi Isa. Alhamdulillah, demikian hasil dari diskusi kelompok 2. Apakah ada yang bertanya? Sandy mau bertanya, silakan Sen. Tuh, Sandy mau bertanya katanya. Apa contoh kiamat sugro? Sok. Silakan jawab. Kiamat kecil seperti gempa bumi dan banjir, tsunami. Jadi Sandy katanya kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, contohnya banjir atau orang meninggal, longsor dan sebagainya ya, gitu. Terima kasih kepada kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Berikutnya kelompok 3 atau kelompok 4 dulu? Mau kelompok 4 dulu, silakan. Hati-hati berjalannya kena kabel. Silakan berjajar dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal, apa hikmah beriman pada hari kiamat? Jawab. 1. Akan menjaga tingkah laku kita. 2. Akan lebih meningkatkan ibadah. 3. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebentar, Kela. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, katanya sudah cukup jelas ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Kelompok berikutnya, kelompok 3. Siap, lihat kelompok 3. Siapkan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal, apa tanda-tanda kiamat kubro? Jawab, munculnya dabah hewan ajaib yang dapat berbicara, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, matahari terbit dari arah barat. Dan bagaimana sikap kita menghadapi hari kiamat? Jawab, harus mengingat Allah, rajin beribadah, menyayangi kedua orang tua kita. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, siapa yang akan bertanya? Boleh, sok. Siapa yang akan bertanya? Sok. Sikap apa yang harus dilakukan untuk hari akhir? Harus mengingat Allah, rajin beribadah, menyayangi kedua orang tua kita. Ya, demikian jawaban dari kelompok 3. Anak-anakku dari setiap kelompok sudah selesai ke depan presentasi. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai ya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, kita mempelajari tentang macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, tentang tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang berikutnya adalah tentang apa?
tentang sikap kita menghadapi hari akhir. Kemudian yang berikutnya adalah tadi tanda-tanda macam-macam hari akhir. Bagaimana refleksi dari pembelajaran ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, alhamdulillah. Kemudian senang. Ada lagi? Sangat menarik. Kemudian tadi kelompok itu ada tidak? Bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah pembelajaran hari ini membuat saya bertambah ilmu. Oh, alhamdulillah pembelajaran hari ini bertambah ilmu, menarik, menyenangkan. Anak-anak, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran yang akan datang atau minggu berikutnya. Demikian yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan untuk pimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Husrin ilaladina amanu wa amilus solihati sobil haqi wa tawasau bisob sodaqallahul adzim. Bersalaman setiap kelompok. Kelompok satu dulu yuk. Yuk, ayo. Kadek. Awas, hati-hati melangkahnya. Ada kabel di depan. Yuk, kelompok 2. Awas, hati-hati. Kelompok 3. Kelompok 4.